Awalnya sih tertarik itu karena baru tahu kalau ternyata kita yang remaja ini juga bisa main perusahaan-perusahaan gitu. Kayak perusahaan benar ada jabatan-jabatannya. Dan itu mungkin kesempatan yang nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita nggak join di student company ini. Produknya apa nih? Kami buatnya Priko. Priko, Iya. Priko itu apa? Jadi Priko itu adalah krayon yang produksinya sendiri dari bahan dasar minyak jelantah. Jadi cenderung lebih alami dibandingkan krayon yang di pasaran. Jadi pengusaha itu seseru itu karena Nirva sendiri bukan suka kerjaan yang flat aja, tapi suka kerjaan yang ada naiknya, ada turunnya. Karena di student company ini juga kita pernah gagal, tapi kita pernah berhasil. Karena kita udah gagal terus-menerus, lalu kita berhasil, itu jadinya rasanya senang banget. Jadi mungkin kedepannya cita-citanya Nirva tuh jadi pengusaha juga. Sahabat Rumpi, jumpa lagi tentunya di podcast Arya Rumpi bersama saya Arya Stawa. Kali ini tamu ngobrol saya para remaja nih, masih duduk di bangku SMA, ditemani sama pembinanya. Hadir di sini juga untuk ngobrol bareng kita tentang sebuah kewirausahaan. Nah, ini menarik nih. Anak SMA udah tertarik dengan dunia wirausaha. Nah, ada apa nih dengan teman-teman atau tamu yang saya undang hari ini? Ada Chelsea, kemudian ada Ada Nirva dan pembinanya ada Yogi. Oke. Boleh ceritain dulu nih tentang Prasista ya, sebagai organisasi atau apa namanya, ekstrakurikuler atau organisasi lebih cenderungnya? Ini lebih ke organisasi perusahaan ya? Organisasi perusahaan siswa. Kebetulan belum masuk ke klub karena belum ekstra, karena ini adalah gabungan dari beberapa ekstra. Anak-anaknya adalah gabungan dari berbagai ekstra. Oke. Cuman memang punya ketertarikan dengan wirausaha ya. Tapi sebelum saya tanya Chelsea, Orlin atau juga Nirva nih kenapa tertarik dengan Prasista ini, organisasi ini, saya mau tahu dulu ya, gimana sih awalnya? Ini kan baru generasi kedua ya. Ya, betul. Gimana sih ceritanya bisa terbentuknya Prasista ini gitu, dipilihnya di SMA 3 Denpasar? Oke, ini kan generasi kedua. Prasista ini generasi kedua. Awalnya sekali adalah ada generasi pertama namanya Widoti, perusahaan siswa juga. Itu kita dapat tawaran kerjasama dari Prestasi Junior Indonesia yang bekerja sama juga, si Prestasi Junior Indonesia bekerja sama dengan Starbucks Indonesia. Itu mencari talenta-talenta muda untuk dibimbing menjadi wirausaha. Ya, awalnya Widoti itu sudah di kelas 3 anak-anaknya. Sekarang generasi keduanya ada Prasista dengan produk yang berbeda. Oh, dulu namanya Widoti. Ya, Widoti. Oh, Prasista ini berarti nama perusahaan begitu? Nama perusahaan, ya. Oh, oke. Tapi nama organisasinya sendiri ada nggak sih? Student company aja. Oh, student company. Ya. Yang diinisiasi awalnya oleh tadi yayasan Prestasi Junior Indonesia. Ya, Prestasi Junior Indonesia. Betul. Yayasan atau LSM ya. Yayasan Prestasi Indonesia ini punya ide untuk menggodok generasi muda untuk berwirausaha atau mengenal dunia wirausaha. Betul. Kemudian dia mencari talent-talentnya. Nah, ini kok bisa sampai dipilih SMA 3? Oke. Itu mungkin laki kami ya. Oke, keberuntungan. Keberuntungan kami, karena memang awalnya Starbucks sama Prestasi Junior Indonesia ini kan kerjasama dengan sekolah lain. Ya, tapi sekolah yang tadinya kerjasama dengan ini bekerja sama dengan perusahaan lain. Oh, sudah ada kerjasama lagi. Ya, dengan durasi kontrak yang lebih panjang. Jadi mereka mencarilah pengganti gitu. Dan kebetulan kami ditawari, kami siap, anak-anak mau, ya, ada kesempatan, ada kesiapan, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya saya ajak anak-anak untuk ayo kita coba, karena pastinya ketika kita ngomong perusahaan sebesar ini kan ya ilmu-ilmu yang kita dapat kan pasti daging-daging ya. Jadi ayo anak-anak, kita ikuti apa yang nanti diberikan oleh trainer-trainernya. Oke, berarti itulah alasannya kenapa diterima ya penawaran betul. Peluang juga ya, karena jarang-jarang banget yang kayak begini. Makanya saya agak kaget nih sebagai alma mater. Agak kaget nih
ada hal seperti ini karena jarang sekali ya. Jangankan mungkin di seluruh Indonesia. Nah, itu setiap provinsi berapa yang dipilih oleh yayasan LSM ini untuk ada organisasi seperti ini? Oke, untuk Starbucks-nya ada satu student company per provinsi. Kebetulan di Bali kami. Oh, nah itu kan jarang-jarang banget kan. Berarti setiap provinsi satu, kecuali di Jakarta ya tadi ya. Oke, nah, ini beruntung banget nih. Di Bali satu-satunya student company dan SMA 3 yang dipilih. Kalau dulu namanya Widoti, sekarang nama perusahaannya Prasista. Saya salah ngomong dari tadi ya? Ya, enggak. Baru sekarang salahnya. Tadi betul. Oh, tadi betul. Prasista. Oke. Ini teman-teman di sini yang masih sekolah, masih kelas 1 SMA, kelas 1 ya benar ya? Iya benar. Kelas berapa ya sebutannya Kelas sekarang? 10. Kelas 10. Oke. Ya. Itu dipilih atau mereka milih sendiri? Gini, kalau sistem kita adalah siapa yang berminat. Jadi dia pilih sendiri. Pilih sendiri. Ya, siapa yang mau berjuang, kita ajak. Kalau tidak, silahkan. Oke. Nah, langsung aja kalau gitu. Kalau kenapa nih Chelsea, Orlin, sama Nirva kenapa tertarik? Pastinya yang pertama kita lebih mencari kepengalaman. Kita di SMA itu bisa dibilang masa-masa yang paling banyak mendapatkan motivasi, mendapatkan pengalaman. Jadi kami join di student company di Prasista, kami ikuti apa yang seharusnya ada, kami jalani sehingga ada sampai saat ini di masa-masa terakhir yang dimana kami sudah ikut pelatihan dari trainer, kami mengembangkan perusahaan, kami membuat produk, menganalisis, mengikuti segala macamnya, dan akhirnya kami berdiri saat ini. Oke, mantap. Tapi secara pribadi sendiri kenapa sih Chelsea tertarik gitu untuk menggeluti dunia wirausaha? Ada kepikiran keluarga pebisnis atau apa? Kalau keluarga lebih ke pariwisata, tapi saya suka sekali dengan bisnis karena mungkin mama saya juga jualan, jadi tergerak hati saya untuk ini di sini ada student company, kenapa sih saya tidak untuk join? Akhirnya saya memilih dan memutuskan untuk join Prasista student company. Itu dari lubuk hati saya ingin mencari pengalaman dan pastinya ada moral value yang saya dapatkan setelah saya mengikutinya. Oke. Kalau Orlin sendiri? Awalnya sih tertarik itu karena baru tahu kalau ternyata kita yang remaja ini juga bisa main perusahaan-perusahaan gitu. Kayak perusahaan benar ada jabatan-jabatannya. Dan itu mungkin kesempatan yang nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita nggak join di student company ini. Oke, perusahaan-perusahaan bukan monopoli nih ya. Monopoli jadi. Ya, itu lain kesempatan belajar untuk berwirausaha ya. Kalau Nirva sendiri? Kalau aku sendiri sih Kak, aku sebenarnya awalnya FOMO aja sih Kak. Aku nggak tahu student company ini apa Kak. Terus aku tertarik, wah SMA ini harus coba hal baru gitu aku mikir. Jadi aku coba deh ikut student company ini dan ternyata di sini banyak ketemu teman-teman baru dan ternyata lumayan aktif. Aku kira cuma tinggal jualan-jualan selesai. Ternyata enggak Kak, banyak prosesnya. Iya. Itu ya karena jarang sekali kalau kita berpikir semudah ini ya masih remaja, masih SMA gitu berpikir wirausaha itu kalau bukan karena latar belakang keluarga biasanya kan ya kayak tadi mama Chelsea jualan gitu. Betul. Biasanya akan berpengaruh sih ke kita gitu ya untuk nyoba nih belajar sesuatu yang wirausaha segala macamnya. Tapi kalau memang tidak ada itu menarik sekali gitu karena mungkin nanti kalian bisa cerita ya. Karena kalau boleh dibilang dunia wirausaha ini kan banyak hal sebetulnya bisa dipelajari mulai dari kedisiplinan, kedewasaan kalian dalam memutuskan sesuatu karena organisasi kan satu sama lain punya pikiran sendiri gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak gimana nih pengalaman dari Orlin, Chelsea sama Nirva selama ini udah berapa bulan ya Prasista ini? Ini kami jalan yang keempat Ibu ya, kelima. 4 bulan. Keempat bulan. Mulai dari Oktober baru rekrutmen, launchingnya November. Launching November perusahaannya, oke. Berapa lama jadinya? 1 tahun? 4 bulan. Ini enggak, maksudnya akan diproses ini perusahaan ini 1 tahun atau? Karena dia berjenjang mulai dari regional, nasional dan internasional. Untuk regionalnya sendiri itu sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Kalau lolos nanti akan diperpanjang lagi 6 bulan. 6 bulan. Oke. Totalnya bedinya kalau lolos sampai se-internasional itu berapa? Sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke.
Nah, gimana apa yang kalian dapatin udah berjalan selama berapa? 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan. Orlin dulu deh. Jadi kan dari divisi saya sendiri kan production, jadi belajar banyak banget hal baru tentang gimana kita bisa memproduksi, gimana tata caranya, dan juga dari divisi-divisi lain kayak kita baru tahu bahwa ternyata gini loh perusahaan asli, gini loh operasionalnya, nggak bisa main-main, ada aturan-aturannya, ada susunan yang harus kita ikutin, dan itu berjalan secara terus-menerus selama 5 bulan ini. Jadi tentunya kita harus tetap mempertahankan semangat kita sampai sejauh ini gitu. Oke, itu ya. Kalau Nirva? Kalau dari Nirva sendiri ngerasa di sini tuh belajar tanggung jawab banget sih Kak. Karena kita ini juga bisa dibilang ketua dari masing-masing divisi, ada divisi production, PR sama marketing. Kita belajar gimana sih ngurus-ngurus orang yang awalnya tuh nggak tahu juga mau buat perusahaan, dan ternyata sesibuk itu Kak. Jadi kita belajar tanggung jawab, bagaimana manajemen orang lain, manajemen waktu juga sih Kak. Karena kita anak SMA pasti sibuk tugas juga, kita harus ngeluangin waktu untuk buat video marketing, buat produksi gitu Kak. Banyak banget sih Kak. Nah, artinya kan kalian bisa ngerasain yang namanya manage waktu gitu ya. Itu. Mungkin nanti kalau kuliah mau udah terbiasa ya bagus ya, karena kuliah kan beda sama sekolah kan, lebih bukan lebih fleksibel ya, tergantung jurusannya, tapi kalian punya peluang baru untuk bagaimana cara membagi waktu. Iya, benar banget Kak. Oke ya, itu terasa sekali ya. Terasa banget. Oke. Kalau Chelsea sendiri gimana? Kalau dari Chelsea lebih mengarah kepada kedisiplinan kita yang dimana kami terkhusus pada kami BOD, kami Board of Director, kami punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding teman-teman yang lain. Kami harus merangkul semuanya anggota kami. Banyak sekali ada perihal yang dapat kami dapatkan di sini seperti itu. Jadi selain tanggung jawab, disiplin, ada waktu yang harus kami manage. Bagaimana cara kita mengatur waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan SC yang kita ikuti saat ini. Karena pada setiap divisi mereka punya target atau dapat dikatakan sebagai business plan. Mereka punya program kerja yang dimana selama 4 bulan masa operasional ini harus kami laksanakan. Kami harus atur waktu, atur energi, dan bagaimana cara kita untuk dapat berbicara dengan media partner yang akan kami jalani. Siap. Kalau produknya apa nih? Kami buatnya Priko. Priko itu apa? Jadi Priko itu adalah krayon yang produksinya sendiri dari bahan dasar minyak jelantah. Jadi cenderung lebih alami dibandingkan krayon yang di pasaran, karena kami juga menggunakan bahan-bahan alami Kak. Jadi kami pakainya itu ada lilin lebah, karena kan krayon biasanya itu pakai lilin parafin yang kurang ramah lingkungan gitu. Jadi kita pakainya lilin lebah yang lebih alami gitu. Dan untuk dari Priko ini hasilnya juga lebih pigmented dibandingkan krayon-krayon yang ada di pasaran gitu Kak. Lilin lebah. Beeswax. Oke. Kalau tadi yang minyak jelantah itu minyak bekas gitu ya? Iya, minyak bekas. Jadi kayak limbah gitu ya? Iya, limbah. Yang sudah dipakai, yang sudah berulang kali, terus biasanya udah hitam dibuang, itu yang kalian olah. Iya. Nah, gimana tuh kan? Kenapa bisa milih itu? Kenapa? Itu kan ada istilahnya dari sisi kimia ya segala macamnya. Itu ada ide dari Bu Yogi atau dari pembina atau kalian sendiri yang nentuin? Jadi dari awal tentunya kami kan melakukan riset terkait pasar dulu nih Kak. Kami menyadari kalau di setiap lapisan masyarakat, mungkin dari UMKM ataupun di rumah tangga kami sendiri itu ternyata ada limbah yang selalu kami buang setiap hari dan tidak dilihat atau tidak terlalu mendapat perhatian. Biasanya kan limbah yang dipikir tuh hanya kayak sampah organik, sampah plastik. Ternyata ada yang limbah yang juga berbahaya, yaitu minyak jelantah ini. Jadi kami berpikir minyak jelantah yang biasanya kami buang ini bisa kami olah jadi apa sih? Akhirnya melalui riset-riset yang cukup panjang, kami bisa memutuskan untuk mengolah minyak jelantah itu menjadi krayon Priko ini. Oke. Ada buah nggak produknya? Lupa ya? Ya nggak apa-apa ya, nanti ditunjukin aja, saya minta videonya, mungkin apanya bisa ditampilkan ya di podcast Era Rumpi nanti. Oke, itu alasannya siapa yang punya ide pertama kali untuk memilih limbah itu? Dari kalian atau teman siapa? Ada teman yang lain? Dari kami sih Kak, sebenarnya. Iya, dari kami. Awalnya memang langsung sudah memutuskan itu atau memang ada ide-ide yang lain? Sebenarnya enggak sih Kak, awalnya tuh kita pengen produk pembersih. Betul, ya, pembersih. Jadi kan banyak anggotanya, ada berapa sih? Ada 25. Wah, itu kan 25 kepala tuh. Gimana sampai mungkin usulan awalnya berapa produk
sampai kepilih minyak jelantah, limbah minyak jelantah ini? Usulannya tuh masih banyak banget sih ke awal-awalnya, tapi kita kayak nggak bisa coba gitu. Lalu ada yang mungkin possible nih kita bikin, yaitu pen pembersih noda. Kita udah coba, kita pakai bahan-bahannya sesuai riset-riset, karena banyak anak kir juga kan di industri. Terus ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, nodanya mau hilang tapi ada bekasnya, ternyata bekas gitu. Lalu tiba-tiba kepikiran minyak jelantah ini dan jadi berikut. Tapi sebelumnya memang udah riset dulu ya, bahwa minyak jelantah ini bisa diolah menjadi krayon. Saya baru tahu soalnya. Karena lama ini nggak kepikiran gitu. Nah, kalau sekarang sudah 5 bulan, produknya berapa bulan? Setelah itu diproduksi berapa lama sih produksi produknya? Untuk dari produksinya sendiri, satu pack yang kami buat itu kan isi 12 warna Kak. Itu mungkin membutuhkan sekitar 1-2 hari untuk bisa diserahkan ke pembeli dalam keadaan lengkap, sudah isi 12 warna. Ini produksi sendiri kan? Iya, produksinya di mana? rumahan. Di sekolah atau di rumahnya? Di rumahan kita gitu. Alatnya gimana? Nah, dari alatnya tuh dari cetakan kita buat sendiri Kak awalnya. Dari silikon ya Orlin ya? Iya, dari silikon. Maksudnya gini, kalian bisa, saya nggak kebayang ya, bikin krayon gitu dari minyak. Itu kalian pelajar juga dari YouTube atau internet atau apa sampai kok bisa tahu bahwa minyak jelantah itu bisa dipakai buat krayon? Sebelumnya ya dari riset itu sebelumnya ada dari PIMNAS, yaitu kalau dari mahasiswa itu ada membuat krayon juga dari minyak jelantah. Mereka juga sistemnya rumahan, tapi mungkin memang belum terlalu terkenal di masyarakat. Jadi kami melihat itu dan merasa ini juga bisa berpotensi untuk kami lakukan dan kami kembangkan lagi. Jadi sudah ada yang melakukan itu, kalian coba juga buat, dan akhirnya muncullah Priko itu ya. Ternyata gampang ya buat gitu ya. Kalau ditanya mengenai gampangnya pasti proses, kita harus trust in proses ya. Jadi ada banyak sekali tahapan sehingga dapat terbentuk Priko 12 warna. Gitu. Jadi kami mencari limbah di UMKM dulu, kami lanjut pada pembuatan dari divisi production, dan kami juga sehingga kami juga memesan ini kita mungkin agak melupakan ya, ada yang namanya thank you card dari pepper seed, yang dimana ini dapat tumbuh apabila ditanam. Jadi pepper seed ini ada benih dari bayam, dan apabila kita menanamnya itu akan tumbuh sebuah bayam, tunas bayam seperti itu. Pepper card ya. Pepper seed ya, pepper card. Ya oke. Kemudian balik dulu ke Priko dulu biar nggak terlalu jauh dulu. Saya tertarik, maksudnya kalian udah istilahnya udah dapat lah inspirasi dari mahasiswa itu yang bikin itu. Apa namanya? Di awal kalian diapain sih sebenarnya minyak jelantah tuh sampai jadi krayon gitu loh? Dijemur apa? Sedikit aja boleh cerita biar saya tahu juga gitu. Diapain tuh? Jadi minyak jelantah yang sudah kami dapatkan itu akan kami saring dulu Kak tentunya. Kami saringnya itu pakai kulit pisang, karena menurut riset juga katanya kulit pisang itu dapat menetralisir dari minyak jelantahnya. Jadi kami saring dulu, pastikan bersih dan tidak ada kotoran, lalu kami campurkan dengan bahan-bahan lain sampai bisa kami cetak, lalu jadi krayon. Bahan-bahan lain itu apa? Contohnya aja salah satu, nggak usah sebut semuanya. Yaitu ada lilin lebah tadi, terus kami juga pakai bedak bayi, jadi wanginya juga lebih aman dan nggak kimiawi gitu untuk anak-anak. Kalau warnanya sendiri bahannya apa? Pewarnanya kami pakai pewarna yang basisnya minyak, itu dari pewarna tipe jenis resin gitu Kak. Berarti benar-benar udah riset nih ya. Udah diuji coba pasti trial berapa kali gitu ya sampai jadi gitu. Ukurannya segala macamnya. Nah, selama berorganisasi ini ada 28 tadi. 25. Gimana memadukan pikiran kalian dengan teman-teman itu gimana? Chelsea, boleh cerita? Baik. Mengenai produk kami. Maksudnya gimana kalian berinteraksi gitu ya? Karena kalau pengalaman saya ya, kadang-kadang kita kan kalau dulu zaman kuliah gitu, jangan kan zaman SMA, orang kuliah aja itu kan ada egonya masing-masing ya. Kadang-kadang kalau kita kerja kelompok itu, wah enggak harusnya begini, harusnya begitu gitu. Gimana sih? Kalau tadi kan Chelsea bilang bahwa melatih kedisiplinan, gimana tuh mendisiplinkan 25 orang ini? Pastinya kami nggak mendisiplinkan semuanya. Di SC ini ada direktornya, ada CEO-nya, yang dimana mereka yang mengatur kami semua, ada direktur dan ada manajer. Jadi kita bersinergi bersama dari direktornya, manajernya, dan CEO-nya gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih cara mendisiplinkannya,
pasti banyak sekali mungkin usulan ataupun tantangannya gitu. Mungkin Orlin bagaimana? Dari divisi saya sendiri ya, khususnya dari production, tentunya kayak mereka kan semua punya pikiran yang berbeda. Tentunya pasti ada ego-egonya masing-masing, pasti sering ada cekcoknya juga, perselisihan juga karena perbedaan pendapat. Jadi lebih ke saling menghargai aja, dan jangan hanya egois gitu, jangan egois dan jangan hanya percaya sama pendapat sendiri, dan lebih menerima pendapat orang lain dan melihat secara objektif. Jadi kalian berusaha untuk ya dari situ kalian bisa belajar lebih dewasa gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sekarang sudah tahap kan regional 5 bulan, ini udah 5 bulan. Udah. Udah. Kami closing itu di bulan Februari. Oke, berarti sudah lewat. Sudah. Tinggal menunggu pengumuman. Bukan. Baru closing untuk pembukuannya aja. Closing untuk keuangannya. Nanti di April, 15 April baru kami berkompetisi. Oke, bulan April jadi ya. Di awal itu kompetisi administrasinya dulu masuk, setelah itu baru kompetisi untuk presentasinya. Kalau yang tahun lalu Widoti sampai mana tahapannya? Sampai di regional aja kebetulan. Regional, oke. Ya, cuman Widoti waktu itu dapat untuk generasi pertama. Terus terang kami bangga juga karena kami dapat best finance waktu itu, best finance dan best marketing. Ada 2 kategori yang kami dapat sih. Oke, nah sekarang nih Nirva kan bagian marketing. Gimana ngelihat kakak-kakaknya sebelumnya udah seperti itu? Nah kalau sekarang Nirva gimana rasanya persiapannya dengan Priko ini sendiri? Jujur kakak Widoti itu keren-keren banget sih Kak emang. Nah di situ juga kami sering nanya-nanya ke kakaknya, gimana sih Kak caranya biar kita lebih produktif, lebih pede memasarkan produk kita, dikasih tips lebih baik gitu ya. Ya, dan di situ juga kami merasa kakaknya bisa, berarti kita juga harus bisa lebih baik daripada kakaknya gitu. Jadi kita juga sering konsultasi. Iya bener banget Kak. Nah kalau apa namanya, selama ini tantangannya apa sih kalau di memasarkan Priko ini sendiri? Tantangannya sih di target pasarnya itu sendiri Kak, karena kita kan remaja. Target pasar kita tuh adalah ibu-ibu yang memiliki anak sekiranya menyukai seni atau peduli akan lingkungan. Sedangkan itu bukan target pasar yang mudah kita gapai. Kalau misalkan target pasarnya remaja, itu bisa kita tawarkan ke teman atau ke keluarga yang setara, itu ini beda. Sekarang ke yang lebih dewasa gitu. Mungkin di situ sih Kak tantangannya. Ya karena belum terbiasa ya dengan hal seperti itu. Nah terus gimana setelah menyelami itu, gimana Nirva? Apa yang Nirva rasain gitu? Yang Nirva rasain sih, oh ternyata gini punya perusahaan. Ya lalu kita tetap coba-coba strategi marketing yang gini, yang gitu. Dan sebenarnya target pasar utamanya emang ibu-ibu atau orang-orang yang sudah dewasa dan memiliki anak. Tapi ternyata remaja-remaja seperti kita ini banyak loh yang sebenarnya peduli akan lingkungan, banyak yang suka seni dan ingin mencoba Priko ini. Jadi ada ya teman-teman yang sepantaran kalian juga nyoba gitu ya? Iya. Oke. Tapi tetap itu jadi pasar utamanya karena memang kita tahu sendiri, mungkin ya teman-teman juga tahu bahwa krayon kan memang anak-anak kan biasanya yang baru belajar menggambar, mengawali itu anak-anak SD lah. Tentunya orang tua muda atau yang sudah punya anak tentunya yang jadi target utamanya. Sampai saat ini, nah kalau teman-teman remajanya kan ya kalian bisa hadapi. Sampai saat ini kalau dari sisi itu untuk pasar ke anak-anak ini melalui orang tua ini gimana? Ada nggak yang istilahnya keterjual gitu? Kalau terjual ada sih Kak, karena kita juga pernah jualan open booth di Car Free Day, di CFD pernah. Lalu kita juga dulu ada bukan dulu sih, baru beberapa hari yang lalu kita ada lomba mewarnai nih Kak, yang diselenggarakan oleh Prasista juga, utamanya PR-nya sendiri. Jadi kita ngadain lomba mewarnai di mana di situ yang mengikuti anak-anak TK dan SD. Kita pasari melalui kita hadir ke TK-nya, hadir ke SD-nya, kita sosialisasiin, dan ternyata yang berminat juga banyak gitu. Nah, tuh bagus tuh. Oke banget tuh idenya ya, larinya ke sekolah TK, sekolah ini kan langsung. Berarti kalian bikin proposal kerjasama dengan pihak sekolah untuk ngadain lomba itu, sehingga kan di situ kan langsung ada anak-anaknya, orang tuanya, gitu. Kalian bisa pasarin gitu ya. Wah itu udah bagus banget tuh cara masarin.
udah strateginya udah oke banget ya, karena tadi kan Nirva bilang kesulitan untuk apa namanya, ya karena belum terbiasa aja ya, karena baru belajar menghadapi segmen pasar orang tua gitu yang punya anak-anak SD. Tapi dengan cara strateginya adalah mendatangi sekolah, taman kanak-kanak, otomatis kan kena tuh, dapat untuk berkomunikasinya dengan orang tua. Baru ini akan jadi program terus-menerus strategi kalian atau ada strategi yang lain? Untuk program secara untuk salesnya, kalau salesnya sih lebih ke penjualan online juga sih Kak. Jadi kita lumayan sering untuk live Shopee, kita buat konten-konten di TikTok yang langsung isi keranjang kuningnya gitu Kak. Siap, itu secara salesnya. Kalau dari sisi marketing tadi kan udah bagus tuh pendekatan dari lomba-lomba sekolah. Akan diteruskan atau ada program lain lagi? Namun Kak, sebelum kami melaksanakan lomba mewarnai tersebut, kami lebih dulu untuk mengakses yang di luar kota gitu. Jadi kami melaksanakan Shape Challenge Prasista yang dimana ini lomba secara offline. Jadi audiensnya nggak hanya dari masyarakat Bali aja, ada yang dari luar kota, dari online. Surabaya online, dilaksanakan secara online dari Surabaya, Banyuwangi itu ikut dalam berkontribusi dalam lomba kami. Jadi kalau ditanya pasti mereka pasti kenal dengan Prasista ataupun Priko kami gitu. Ini semua proses ini ada penilaiannya Gi ya? Artinya akan masuk dalam penilaian dari untuk regional tadi yang dijelaskan. Nah, nanti kalau sudah setelah menang regional, apalagi kalau di nasional tuh ada penilaian khusus lagi nggak? Harus buat strategi lain lagi nggak? Atau tetap dengan ide yang sama masih bisa tetap dinilai? Biasanya gimana sih? Ini pasti kan ada pengembangan, inovasi. Ya, jadi kalau sudah lanjut ke berikutnya, itu dituntut adalah inovasinya. Dari produk yang sudah kamu buat, satu inovasinya, dua tetap kontinuitas penjualan. Ya, pasti diharapkan ya kayak perusahaan beneran, targetnya naik terus ya. Dari target terus naik terus ya pasar yang. Jadi supaya sebenarnya itu kan kebutuhannya itu adalah kebutuhan tampilan grafik ya. Kalau penilaiannya berarti di situ ya. Betul. Ada performa perusahaan. Lebih ke performa perusahaan dalam produk yang sudah dibuat itu tadi. Termasuk juga organisasinya bagaimana gitu ya. Betul. Organisasinya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, solusi-solusi yang mereka sajikan untuk, karena memang banyak dari cerita-cerita itu ada yang presidirnya, CEO-nya sudah mundur dan lain sebagainya, akhirnya perusahaannya bubar gitu. Itu yang dipertahankan. Itu termasuk dalam semua bagian penilaian. Betul. Walaupun ini tadi Orlin bilang perusahaan-perusahaan. tapi benar menarik. Enggak. Jadi ada sebuah produk, ada sesuatu yang menarik ya. Nah, mungkin di bagian akhir nih ya. Dalam arti kalian sudah punya produk dan sudah dipasarkan. Terlepas dari ini sebuah kompetisi ya, Gi ya. Teman-teman di sini ya. Akhirnya katakanlah kalian lolos sampai tingkat nasional, 1,5 tahun selesai. Gitu kan? Ada rencana nggak Prasista ini mau diapakan? Rencananya apa nih? Mungkin dari Orlin dulu. Kalau dari tingkat lanjutnya sih kami belum kepikiran sampai sana sih Kak. Cuman mungkin karena kami tidak bisa melanjutkan perusahaan ini lagi, mungkin hanya sebagai teman-teman yang sama-sama saling kenal, atau kalau ingin membuka wirausaha baru bisa menggunakan nama yang baru dan produk yang baru juga, jadi tidak berdiri lagi sebagai Prasista. Oke. Jadi ada seperti itu ya, belum kepikiran. Tapi kalau memang ada yang mau melanjutkan, kan dari 25 orang tadi siapa tahu kan, memang melihat ini peluang, silahkan aja, tapi diganti ya, gitu ya. Rela dilepas idenya. Tapi menarik ya. Wah, ini menarik sebetulnya kalau kalian memang, tapi kalian kan dalam proses belajar nggak ada masalah sih itu ya. Tapi krayon itu produk yang saya pikir nggak akan ada matinya ya, untuk dari sisi penggunaannya, fungsinya untuk kebutuhan anak-anak belajar menggambar segala macamnya itu pasti akan dibutuhkan terus. Perusahaan ini juga sebenarnya udah lengkap deh. NIB-nya ada. Oh, ada? Ada. NIB-nya ada. Nah, terus mereka juga sudah melakukan uji lab. Betul. Ya. Oh. Nah, itu aman dari asbestos. Nah, ya. itu 100% aman. Oke. Ya. Itu. Wow.
Ini menarik nih. Kalau andai kata nih ya. Ada investor yang tertarik. Siapa yang akan mengembangkan? Diserah. Tapi kalau kata Orlin kan siapa aja terserah gitu ya. Mau mengembangin temannya serius. Tapi dari yang bertiga dulu, saya nggak yang lain saya nggak tanya dulu. Yang 25 kan masih ada yang teman-teman yang lain. Kalau ada misalkan nih challenge-nya, tantangannya, ada investor yang tertarik, siapa mau ngembangin? Mungkin Nggak harus sekarang sih. Nanti kan pas kuliah 2-3 tahun lagi gitu. mungkin dari BOD atau direkturnya itu sendiri sih Kak, sama CEO-nya. Ya kalau misalkan anak prasistanya itu sendiri dan ada kesempatan untuk lebih maju, kenapa enggak gitu Oke, Kak. jadi remuk dulu ya. Iya. Iyalah, itu perusahaan ide kalian jual, investor mah seneng-seneng aja gitu ya. Kalian diganti juga bisa istilahnya gitu, tapi kan nggak mau dong hal kayak gitu. Oke, jadi memang belum kepikiran aja ya. Oke, nanti coba dipikirkan, mungkin itu menarik banget. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Saya tentang ya kalian kan sudah ngikutin lomba 5 bulan. Gimana? Sudah dapat? Tadi kan sudah cerita tuh beberapa bahwa ternyata seperti ini ya, punya perusahaan gitu. Nah, ada yang mau sampaikan nggak buat teman-teman yang lain yang sesama kalian? Karena udah dapat kesempatan ini, bisa cerita apa sih wirausaha dari Orlin? Jadi wirausaha itu sebenarnya proses tentunya seperti yang kita tahu itu jual dan beli. Tapi tentunya nggak cuma dari jual dan beli aja, kita juga bisa belajar banyak hal banget dari wirausaha. Bisa belajar dari produksinya, pemasaran, penjualan, sampai gini dengan orang lain, dengan organisasi lain, juga dari gimana cara kita untuk mengembangkan sumber daya manusia dari perusahaan kita. Oke. Gitu. Kalau secara pribadi dulu deh. Nah itu kan secara ininya. Kalau Orlin sendiri apa yang sih yang Orlin dapetin baru 5 bulan ini? Tentunya jadi lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa, balik lagi ke awal. Jadi lebih punya banyak pengalaman, lebih punya tanggung jawab dan lebih bisa mengatur waktu dari wirausaha ini, dan juga lebih bisa mungkin bisa mencari penghasilan sendiri jadinya karena sudah pernah belajar gimana sih cara jualan, gimana sih cara memasarkan yang baik. Jadi lebih mudah nanti kalau misalnya kita pengen terjun lebih dalam ke dunia wirausaha. Oke. Orlin bagian produksi ya, produksi produknya berarti pembuatannya ya. Oke. Kalau Chelsea sendiri sebagai PR-nya? Kalau dari sebagai PR, dengan kita ada di sini, seperti apa yang Orlin bilang, kita dapat lebih dalam mengatur waktu, time management pastinya. Dan bagaimana sih kalau dari PR sendiri ya, bagaimana hubungan kami, bagaimana cara kami untuk dapat bersinergi menghubungi media partner yang akan kami ajak untuk berkolaborasi. Itu merupakan sebuah hal baru yang Chelsea dapatkan di tempat ini, di student company. Merupakan hal yang akan selalu Chelsea ingat pastinya, dan menjadi sebuah batu loncatan untuk kedepannya. Ada cita-cita pengen jadi pengusaha Chelsea? Kalau ditanya mengenai cita-cita, Chelsea kurang dalam usaha, lebih ke dunia apa? Politik. Oke. Seneng politik nih. Menarik juga. Iya, kalau kamu belajar wirausaha kan jadi menarik ya. Relasi, bangun relasi politik kan harus bisa bangun relasi. Betul, makanya dari itu Dapet Chelsea ya? ada dalam PR gitu. Kalau Nirva sendiri ada kepikiran untuk suatu saat memang jadi pengusaha atau lebih kemana nih? Setelah apa yang kamu dapetin pengalaman 5 bulan? Setelah ini student company ini ada sih Kak, jujur, karena ternyata jadi pengusaha itu seseru itu, karena Nirva sendiri bukan suka kerjaan yang flat aja, tapi suka kerjaan yang ada naiknya, ada turunnya. Karena di student company ini juga kita pernah gagal, tapi kita pernah berhasil. Karena kita udah gagal terus-menerus, lalu kita berhasil, itu jadinya rasanya senang banget. Jadi mungkin kedepannya cita-citanya Nirva tuh jadi pengusaha juga. Asik. Ya, Stokaro ya. Jadi itu menarik. Jadi Nirva mulai merasakan seru ya bersahabat dengan resiko kalau kami nyebutnya. Iya, betul. Iya, Asik ya, naik turunnya ada suka. Berarti Nirva suka tantangan juga gitu ya. Terima kasih nih buat teman-teman Prasista udah ngobrol di podcast RRUMPI, dan juga Yogi nyempatin waktu untuk tadinya nggak mau ngobrol, akhirnya jadi mau ngobrol di sini untuk cerita tentang ini. Dan tentunya walaupun ini peluang yang bagus banget ya, satu-satunya di Bali, teman-teman dari SMA 3 dapat kesempatan ini.
bisa diteruskan lagi ke generasi selanjutnya. Walaupun kalian juga masih berproses ya. Paling tidak harapannya bisa lolos dari regional menuju nasional kan begitu ya. Saya doakan buat teman-teman bisa lolos deh. Setara. Oke. Makasih sekali lagi sudah ngobrol di podcast Rumpi.